arti bangkrut itu sendiri memang menunjukkan satu kondisi di mana satu usaha atau satu perusahaan atau perorangan yang melakukan usaha, dia mengalami kerugian yang besar sehingga dia tidak mampu lagi untuk menjalankan usahanya atau berhenti. Nah, seringkali banyak di luar sana yang memahami antara bangkrut itu dan pilot itu sama. Ini adalah dua hal yang beda. Sebab yang disebut bangkrut atau kebangkrutan kalau kita lihat di KBBI ya, itu adalah satu kondisi di mana dia merugi, jatuh miskin dan yang lainnya. Nah, kalau kita baca di beberapa referensi gitu ya, arti bangkrut itu sendiri memang menunjukkan satu kondisi di mana satu usaha atau satu perusahaan atau perorangan yang melakukan usaha, dia mengalami kerugian yang besar sehingga dia tidak mampu lagi untuk menjalankan usahanya atau berhenti. Jadi kondisinya seperti itu, dia tidak mampu membayar gaji karyawannya, dia tidak mampu mendapatkan laba, dia tidak mampu mempertahankan operasional. Di situ bisa disebut keadaan bangkrut. Nah, sama nggak sih dengan keadaan pilot? Kalau kita lihat di KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu keadaan pilot itu diartikan sama juga sebenarnya. Keadaan kondisi atau seorang yang tidak lagi mampu membayar kewajibannya. Nah, tapi dalam perspektif hukum itu menjadi beda, sebab yang namanya kepailitan itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Kalau misalkan tidak ada putusan pengadilan, maka nggak disebut pilot. Perusahaan yang bangkrut, ketika dia tidak mampu lagi menjalankan usahanya, dia bisa mengajukan proses likuidasi misalkan, atau pemberesan terhadap utang-utangnya dengan cara membubarkan perusahaannya dengan membayar utangnya. Nah, kalau pilot itu harus ada putusan pengadilan ketika badan hukum atau perseorangan tersebut tidak mampu lagi membayar kewajibannya kepada pihak lain yang memiliki piutang, tetapi harus ada putusan dari pengadilan. Nah, secara spesifik sih di Undang-Undang Kepailitan kita, di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, istilah kepailitan itu dikatakan sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, dari definisi yang merujuk ke pasal 1 ini, jadi yang namanya pilot itu adalah sita umum atas kekayaan debitur. Debitur tidak punya hak lagi untuk mengelola dan mengurus mengurus hartanya lagi atau usahanya lagi. Yang berhak adalah nanti ada kurator yang ditunjuk pada saat permohonan ataupun pada saat putusan pilot itu diputus, dan nanti ada hakim pengawas yang mengatur mengenai hal tersebut. Jadi bisa dibedakan kondisinya.